읽어. Halo guys, kembali lagi bersama saya, Aib Yamamoto. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film bergenre action asal Korea Selatan yang berjudul The Roundup. Film ini bercerita tentang seorang detektif kepolisian bernama Ma Suk-do yang berusaha menangkap seorang pelaku pembunuhan berantai. Sebelum kita lanjut ke keseruan filmnya, saya ngingetin lagi nih kalau konten ini adalah full spoiler. Oke, biar gak tambah penasaran, mari kita langsung gaskeun. Film dimulai dengan memperlihatkan situasi bahwa di mana banyak kriminal asal Korea Selatan yang mulai kabur ke wilayah Asia Tenggara. Di sana para kriminal tidak segan-segan melancarkan aksi kejahatannya dengan menargetkan para wisatawan. 원래 반도체 공장 부지였는데. 맛있는 거 드시지 왜? Salah satu kasusnya terjadi pada seorang pemuda kaya raya bernama Choi Yong-ki. Choi yang saat itu sedang berlibur ke Vietnam terlihat sedang menyelidiki sebuah lokasi yang ingin ia beli. Namun tidak disangka oknum yang ia percaya sebagai maklar ternyata adalah sekelompok penjahat yang hanya ingin menguras hartanya. 뭐 좋은 형한테 들어보니까 렌트카 사업 크게 하신다고. Adegan pun berpindah memperlihatkan seorang detektif bernama Ma Suk-do yang diminta datang untuk menangkap seorang penderita gangguan jiwa. Orang itu tampak mengamuk di sebuah toko swalayan sambil mengancam akan membunuh siapapun yang mencoba menangkapnya. Para polisi yang berjaga terlihat berhati-hati untuk menangkap si pelaku karena takut akan membahayakan nyawa orang lain. Namun tidak dengan detektif Ma, ia dengan gagah berani mendekati si pelaku dan berhasil melumpuhkannya. 야, 빨리 데리고 나가. Keesokan harinya, Kapten Kepolisian bernama Kapten John mengumumkan pada semua timnya kalau salah satu dari mereka akan dikirim ke Vietnam untuk menjemput seorang kriminal yang bernama Yoo Jun-hoon, di mana ia adalah orang yang sama yang sebelumnya menipu Choi di awal film tadi. Dan ternyata Yoo diketahui telah menyerahkan diri setelah ia ketahuan mencuri di toko perhiasan. 요놈들 알지. 그래. 이따 아닙니까? 작년에 그 가래봉도 금방 터 새끼들. Singkat cerita, Detektif Ma dan Kapten John akhirnya terpilih untuk melaksanakan misi penjemputan ke Vietnam. Sesampainya di Vietnam, Kapten John dan Detektif Ma langsung dijemput oleh petugas konsultan Jenderal Korea Selatan yang bernama Park So. Sesampainya di kantor konsultan, Detektif Ma dan Kapten John lalu dipertemukan dengan Yoo Jun-hoon karena kasus penyerahan diri ini tidak seperti biasanya dan sangat jarang terjadi. Detektif pun merasa curiga dengan motif lainnya di balik tindakan Yoo Jun-hoon. 왜 자수했다고? 다 알 수가 있어. 양심의 가책을. 양심. Setelah dipaksa dengan kekerasan, Yoo Jun-hoon akhirnya mengaku kalau keputusan itu diambil karena alasan temannya yang bernama Jang Na. 그래 대답하지 마. 아니 귀가 많아. 하나 띄워도 돼. 야, 이마 너 빨리. Setelah mendapatkan informasi itu, Detektif Ma dan Kapten John langsung bergegas menemui Jang Na. Setelah menemukan lokasi Jang Na, Detektif Ma dan Kapten John pun terkejut setelah melihat Jang Na yang sudah tewas dalam keadaan terluka di sekujur tubuhnya. 이거 살인 사건이다. Detektif Ma pun kemudian memberitahukan kabar kematian Jang pada Yoo Jun-hoon. Karena hal itu, Detektif Ma pun memaksa Yoo Jun-hoon untuk memberitahukan semuanya, siapa yang sebenarnya membunuh Jang dan mengapa Yoo Jun-hoon sangat ingin dibawa ke Korea. 데리고 나와. 잠깐만요. 이게 도대체 뭐? Jadi beberapa hari yang lalu setelah para penjahat menghajar Choi, si pemimpin yang bernama Kang Hee ternyata berselisih dengan kelompok Jang dan juga Yoo. Mereka pun bertengkar sampai membuat Choi berhasil melarikan diri. Yoo dan yang lainnya pun langsung mengejar Choi dan berhasil menangkapnya. Saat itu Choi sempat memohon agar dibebaskan dan berjanji akan memberikan uang yang sangat banyak untuk mereka. Namun Kang tiba-tiba datang dan langsung menusuk Choi berkali-kali dengan sebuah pisau. 구라치면 죽는다 이 개새끼야.
Melihat hal itu, salah satu orang dari kelompok Yu langsung memprotes karena sudah membunuh Choi tanpa persetujuan kelompok mereka. Naas perkataannya malah membuat Kang semakin marah dan membunuh orang tersebut. Mayat Choi dan rekan Yoo Jun Hoon kemudian dibungkus dengan plastik dan dikubur di halaman markas kelompok Kang. Untuk mendapatkan uang tambahan, Kang lalu menelepon ayahnya Choi dan memintanya untuk memberikan uang tebusan jika ingin anaknya tetap selamat. Jadi beginilah aksi kejahatan Kang selama ini. Awalnya ia menipu para wisatawan dari Korea Selatan, kemudian membunuh mereka dan meminta uang tebusan pada keluarga korban. Setelah mereka mendapatkan uang tebusan, Kang dan teman-temannya akan menghilang begitu saja tanpa mengembalikan korban yang sudah dibunuh. Dan bisa kita simpulkan ternyata kasus orang Korea yang hilang di negara Asia Tenggara ternyata disebabkan oleh kelompok Kang dan teman-temannya. Menyadari kalau Kang adalah penjahat yang sangat kejam, Yoo Jun Hoon kemudian memutuskan untuk melarikan diri. Kini Jang telah dibunuh oleh kelompok Kang dan target selanjutnya pasti adalah Yoo Jun Hoon. Jadi itulah alasan mengapa Yoo Jun Hoon sangat ingin dideportasi ke Korea Selatan agar Kang tidak bisa membunuhnya. 강이상 이 새끼가 죽이려고 동생들을 보낸 것 같습니다. Detektif Ma dan Kapten John yang dijadwalkan pulang kembali ke Korea Selatan akhirnya memutuskan untuk membatalkan kepulangan mereka demi bisa menyelidiki kasus Kang lebih dalam. Detektif Ma juga meminta rekannya yang ada di Korea Selatan untuk mencari tahu informasi tentang Choi. 야, 너 강혜상이란 이름으로 뭐 나오는 Keesokan harinya detektif dan kapten pergi ke lokasi markas yang sudah diberitahukan oleh Yoo Jun Hoon. Setelah menggali di halaman markas, detektif Ma dan yang lainnya pun berhasil menemukan mayat Choi dan beberapa mayat yang lainnya. Karena kesal korban Kang semakin banyak, detektif Ma pun berusaha mencari keberadaan Kang. Kapten John dan anggota konsulat sebenarnya tidak setuju jika detektif Ma ingin terus menyelidiki tentang Kang, karena sekarang mereka sedang berada di Vietnam. Jadi anggota konsulat menyarankan agar menyerahkan kasus itu pada polisi setempat. Namun detektif Ma tetap bersikeras kalau ia ingin kembali ke Korea Selatan setelah menemukan Kang. 이 새끼 무조건 잡아야 돼. Singkat cerita, mereka pun diusir oleh polisi setempat. Dan setelah diusir, mereka pun langsung bergegas ke lokasi judi slot Haram Jadah. Karena menurut salah satu temannya yang sudah lama di Vietnam, pemilik tempat judi slot itu mengetahui lokasi Kang saat ini. 어떻게 오셨어요? 버스 타고 왔어요. 라꾸라꾸 침대인지 뭐 개 좀 불러. Sesampainya di tempat perjudian itu, detektif Ma melihat banyaknya preman yang menatapnya dengan sangat sinis. Karena beberapa dari preman itu menyadari identitas detektif Ma dan Kapten John sebagai polisi. 나가세요. 욕 보지 마시고. 아, 경찰이 Mereka pun mencoba menghalangi detektif Ma, namun karena detektif Ma tidak suka basa-basi, ia pun langsung menghajar para preman itu yang mencoba menahannya sampai akhirnya orang yang ia cari akhirnya muncul dan menodongkan pistol ke arahnya. 다 뒤졌어 이 개새끼들. Bukannya takut, detektif Ma malah tetap santai dan merebut pistol itu dalam sekejap. Karena ketakutan, si pemilik tempat perjudian itu pun akhirnya mengatakan di mana alamat Kang saat ini. 강혜상이 찾았어? 위치만 알려준 거라 자세한 건 몰라요. 그러니까 누구한테 이 새끼야. 한국에 거기 가 있어라. 딱 보니까 최용기야 죽이려고 선수들 보낸 거네. Sesuai dugaan detektif Ma, beberapa tentara bayaran akhirnya sampai di kediaman Kang. Meskipun jumlah mereka sangat banyak, namun Kang dan rekannya ternyata masih bisa bertahan melawan mereka. Dengan sebuah parang andalannya, Kang dan rekannya berhasil membunuh semua tentara bayaran tersebut. Penyerangan itu pun tentu saja membuat Kang sangat marah. Ia pun menelpon Sunbaek, ya itulah pokoknya, dan mengancam akan segera pergi ke Korea Selatan untuk balas dendam. Beberapa saat kemudian, detektif Ma dan Kapten John akhirnya tiba di rumah Kang. Betapa terkejutnya mereka terlihat begitu banyak tentara bayaran yang mati bersimbah darah. Dari sini dapat disimpulkan kalau Kang bukanlah penjahat biasa, melainkan seorang psikopat berdarah dingin. 야 이씨. 뭐야 이거?
Saat Detektif Ma dan Kapten John sedang sibuk melihat para mayat, Kang dan rekannya tiba-tiba menyerang mereka sampai berhasil melukai Kapten John. Melihat hal itu, tentu saja Detektif Ma semakin emosi sehingga ia pun langsung balik menyerang. Sadar kalau Detektif Ma sangatlah kuat, Kang yang saat itu sedang terluka akhirnya memutuskan untuk kabur meninggalkan rekannya. Sementara itu di luar ruangan rumah sakit, beberapa polisi setempat mendatangi Kapten John dan mengatakan kalau Kapten John dan Detektif Ma akan segera dideportasi ke Korea Selatan. Hal ini karena mereka sudah melangkah terlalu jauh dalam kasus kejahatan yang sebenarnya bukan wewenang mereka. Mendengar hal itu, Detektif Ma menerima keputusan dengan senang hati karena ia baru saja diberitahu kalau Kang juga sekarang sedang menuju ke Korea untuk menemui Chun Baek. 내가 책임지고 성화 신청해줄게. 너 강혜성이 어디 있는지 얘기하면. Setelah ditelusuri, seorang kapten kapal yang dikenal dengan nama Mata Satu diketahui baru saja menerima kedatangan kapal ilegal dari arah Cina. 중국에서 한국 들어오는 밀항선 루트 좀 빨리 따와봐. Tanpa membuang waktu, Detektif Ma dan rekannya yang bernama Dong Yun langsung memeriksa semua CCTV di sekitar pelabuhan untuk melihat kedatangan Kang. 그거 말고 공평한 근처 CCTV 싹 다 걷어오나. Dan benar saja di salah satu CCTV, Detektif Ma dan para polisi berhasil menemukan Kang yang saat itu terlihat sedang mencuri sebuah mobil. Sebelum melanjutkan penyelidikan, Detektif Ma dan para polisi pun pergi menghadiri acara pemakaman Choi dan mengucapkan berbelasungkawa pada ibu Choi yang bernama Nyonya Kim. 데려와 주신 형사님이시죠. 식사 꼭 하고 가세요. Acara pemakaman yang seharusnya berjalan hikmat, kini tiba-tiba menjadi horor ketika Kang akhirnya bertemu dengan Chun Baek. Saat berada di dalam lift, tak kenal takut sama sekali, Kang nekat menunjukkan dirinya bahkan saat Chun Baek sedang bersama dengan seorang bodyguard. Dan tak disangka Kang saat ini tidak sendirian. Ia pun membawa dua rekannya yaitu Ginchul dan Sunchul yang menunggunya di parkiran. Seorang polisi yang diperintahkan memeriksa CCTV melihat kejadian itu langsung dan melaporkannya kepada Detektif Ma. Sama seperti yang dilakukan pada Choi, Kang kali ini menggunakan Chun Baek untuk memeras Nyonya Kim. Jika ia ingin melihat suaminya selamat, maka Nyonya Kim harus membawa uang sebesar 2 miliar won. 여기 무슨 폐공장 같은데? 내일까지 20억 준비해오세요. 핸드폰 켜두시고. Nyonya Kim lalu mengajak Kang untuk bertemu di suatu tempat dan ia berjanji akan memberikan uangnya secara cash setelah ia bisa melihat suaminya masih hidup. 애 아빠나 죄는 많지만 제 가족이에요. Keesokan harinya, operasi penangkapan Kang akhirnya tiba. Detektif Ma dan para polisi setempat akhirnya bekerja sama dengan Nyonya Kim demi bisa menangkap Kang. 너 바보니? 뭐? 내가 왜 너한테 20억을? 제가 지금 바로 계좌번호 찍어서 보내드릴게요. 너 내가 돈을 보냈는데도 내 아들 죽였어. Dan karena Kang sudah mengetahui identitas dan wajah para polisi, jadi detektif maupun para polisi memerintahkan Isu untuk berpura-pura sebagai supir Nyonya Kim. Setelah Nyonya Kim dan Isu berangkat menuju lokasi, Kang Jul bersaudara ternyata diperintahkan untuk membantu mereka agar mereka yakin jika Nyonya Kim tidak membawa polisi. 아줌마가 운전수 하나 데리고 지금 간다. 돈가방은 뒷자리 실어주세요. Dan tanpa mereka ketahui, pihak kepolisian juga sudah menyiapkan rencana lain untuk mengawal Nyonya Kim dan juga Isu. Selagi beberapa polisi mengawasi Nyonya Kim, Dong Yun diperintahkan untuk datang ke lokasi pertemuan terlebih dahulu agar ia bisa segera menemukan Sun Bak. 범위가 너무 넓어갖고 시간 좀 걸리겠는데. 걱정 마셔. Di waktu yang sama, polisi dan Dong Yun akhirnya berhasil menemukan Sun Baek di sebuah pabrik terbengkalai. Ia pun langsung membawa Sun Baek keluar, namun Kang tiba-tiba datang dan langsung menusuknya. 야, 그 두 놈 빨리 잡아. 조지백 찾았어. Karena merasa panik, Kang pun memutuskan untuk segera kabur dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, beberapa polisi berhasil menemukan polisi Dong Jun dan Sun Baek. Kemudian langsung mengevakuasi mereka berdua. Mengetahui kalau mereka sedang dalam bahaya, Kang pun langsung menelepon Chul bersaudara dan meminta mereka untuk segera kabur. 아까 중앙사거리 LC백화점 근처. 그 뒤쪽에 아반떼 하얀색 보이지? 그 두 놈 먼저 잡는다. 쌍칸나 새끼도. 해놓고 신호 줄 때까지 멈추지 말고 계속 달려, 알았어? 알았습니다.
꽉 잡으셔. 내리셔. 빨리 도망가셔. Setelah Nyonya Kim turun dari mobil dan kabur memasuki mall, Isu malah kabur sendirian dengan semua uangnya. Tak lama kemudian, Detektif Ma dan beberapa polisi akhirnya sampai di mall itu untuk menyelamatkan Nyonya Kim. Dan salah satu cul bersaudara lalu ditangkap di parkiran mall. Sementara yang satunya lagi masih mengejar Nyonya Kim di dalam mall. Dan saat Nyonya Kim ditangkap oleh cul, Detektif Ma pun datang dan langsung menghajarnya. Dengan sekali pukulan maut, ia pun langsung tak sadarkan diri dan diserahkan kepada para polisi. 나 이거 가져가. Di sisi lain, Isu yang sudah kabur dengan uang 2 miliar, namun tiba-tiba ia pun ditabrak oleh mobil Kang dari arah belakang. Tak ingin menyerah begitu saja, Isu pun akhirnya kabur dengan menggunakan sebuah taksi. Para polisi yang melihat aksi Kang mencoba untuk menangkapnya, namun ia malah menusuk kedua polisi tersebut. Dan di sisi lain, Isu yang mencoba kabur menelpon si mata satu untuk menyiapkan kursi penumpang kapal ilegal yang akan ia gunakan untuk kabur dan membawa semua uangnya. 이게 빈자리가 없네. Kang yang sudah menduga hal itu segera menyusul Isu ke pelabuhan. Tidak perlu baku hantam, Isu rupanya langsung takut dan kabur begitu saja melihat kedatangan Kang. Dengan sekoper uangnya, Kang pun mencoba kabur dengan menggunakan sebuah bus agar aman dari pemeriksaan polisi. Namun Isu ternyata sudah lebih dulu melaporkan itu pada Detektif Ma. Dengan begitu, bis yang ditumpangi oleh Kang langsung diberhentikan oleh Detektif Ma. 예, 경찰입니다. 차에서 내려주시면 감사하겠습니다. Sebelum bertarung, Detektif Ma pun menyuruh semua orang untuk segera keluar agar tidak membahayakan nyawa mereka. Seperti biasa, Kang langsung mengeluarkan parang andalannya untuk membunuh Detektif Ma. Meskipun tanpa senjata, Detektif Ma pun rupanya tidak gentar sama sekali. Dengan kemampuan bela diri yang sangat luar biasanya, ia berhasil mengalahkan Kang dan menangkapnya. Dan singkatnya, berkat kerja keras para polisi menangkap si pembunuh berantai, Kapten John pun menraktir para polisi untuk merayakan keberhasilan mereka. Dan film pun tamat. So, kalau gitu sekian dulu dari alur film yang saya bawakan. Semoga menghibur. Terima kasih, saya pamit.